Semoga bisa menambah pemahaman kalian di pelajaran tadi ya. Oke, sebelum lanjut akan saya absen terlebih dahulu. Hari ini kelas 5 ya. Lagita masuk. Kaila masuk. Yuanda. Panda yang lain. Baim masuk. Rafa. Oke, masuk semua hari ini ya. Ya. Hari ini kita belajar tentang yang luar biasa hari ini. Apa kira-kira? Coding, ya. Coding dan kecerdasan artifisial ya. Apakah kalian pernah dengar coding? Belum atau sudah? Belum. Ya. Kebetulan kalau belum, mari kita belajar bersama ya. Coba bukunya dibuka itu ya. Sebentar. Ya, yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang coding dan kecerdasan artifisial ya. Dalam materi pokoknya berpikir komputasional sebagai dasar coding untuk kecerdasan ya. Nah, ini ya kecerdasan artifisial. Next, ini. Berpikir komputasional sebagai dasar coding untuk kecerdasan artifisial. Sambil disimak di situ ya di bukunya. Pendahuluan, tujuan pelatihan, indikator pelatihan, konsep berpikir komputasional, definisi berpikir komputasional, berpikir komputasional dan kompetensi abad 21 ya. Orientasi kritis dalam berpikir komputasional, prinsip berpikir komputasional, contoh kegiatan dalam berpikir komputasional. Berpikir komputasional sebagai dasar coding untuk kecerdasan artifisial. Coba kalian sebelum lanjut, apa pengertian itu berpikir komputasional? Di situ ada, coba dibaca juga. Di sini. Yang keras. Ya, dibaca pengertian berpikir komputasional apa itu? Berpikir komputasional adalah proses mental yang melibatkan Terus? pemecahan masalah. Itu loh ya. Berpikir komputasional adalah cara berpikir ya yang melibatkan proses pemecahan dengan cara yang dilakukan oleh komputer. Jadi kita itu sudah belajar tentang komputer. Tapi nanti ya untuk lebih memahaminya kita belajarnya di manual dulu ya. Jadi di manual dulu nanti. Sebelum di komputer kita nanti ada manual ya, belajar manual. Ya itu ya. Komponen pertama meliputi dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma ya. Lihat di sini. Apa itu dekomposisi? Ya, kita bahas ini ya. Dekomposisi ya. Dekomposisi itu memecah masalah kompleks ya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola atau bisa dipahami dengan sederhana sebagai pemecahan masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil. Cara berkelompok 2-3 orang kegiatan merancang pesta ulang tahun dengan berdiskusi baca media sosial. Kita ini merancang ini
misalkan gambarannya aja ya, kita merayakan pesta ulang tahun dengan berdiskusi ya sebelum kita pesta. Kalau misalkan ulang tahun, misalkan kita yang ulang tahun ya, itu ada teman misalkan kakak dari Kaila, berkelompok 2 sampai 3 orang itu apa? Merancang jalannya pesta nanti gimana gitu ya. Nah itu namanya berpikir atau memecahkan masalah gitu. Jadi itu seperti itu ya, komposisi itu ya. Lanjut ya. Atraksi ya. Di situ apa? Setelah dikomposisi apa ya? Ya ini. Di situ ada. Atraksi algoritma ya. Pengenalan pola ada? Atraksi dulu ya. Atraksi adalah mencari informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Dengan kata lain hanya terfokus pada informasi penting dan mengenai detail yang tidak relevan. Cara satu orang menjadi pemberi informasi dan setelah lain akan menjawab. Kegiatan mencari jawaban yang paling tepat dari informasi yang diberikan ya. Nah, berarti ini contohnya gini, misalkan Kaila itu mempunyai informasi dari sumbernya dari mana gitu ya. Misalkan Kaila terus pengen menularkan atau memberi tahu yang lain itu cara dia memberi informasi dengan cara lain ya. Terus peserta lain akan merespon, menjawab, dia menjawab, mencari jawaban yang paling tepat dari informasi yang diberikan. Misalnya di sana loh, di sana ada perayaan 17 Agustus, terus mesti Kaila ngomong mesti kata-katanya mesti tanya, kamu lombanya apa itu? Ya, kadang gitu ya. Lombanya apa? Lombanya ini dianggap keren, taruh kantong. Terus selanjutnya apa? Algoritmik ya, dipikir algoritmik ini sama ya. Menyusun langkah-langkah instruksi ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu ya. Bermain game disusun instruksi atau berpasangan. Bermain game. Pernah suka bermain game? Misalkan jumlah 3 sampai 5 orang ya bermain game gitu. Kira-kira yang pernah kalian bermain game apa? Roblox. Yang manual. Yang manual itu yang kamu keseharian itu. Game apa? Roblox kan wis ning internet. Terus ning apa iki aplikasi ning HP. Misal sing biasa itu. Dolanan biasa apa? Sekolah. Apa namanya? Lompatan apa terus ya gitu, ini kan game gitu ya. Identifikasi kemiripan atau perbedaan dalam data misalnya mengenali pola dalam jadwal harian kita atau pola cuaca ya. Nah ini
Pola ya, pola itu bermacam-macam ya. Ada contohnya mengenali jadwal, mengenali cuaca. Kalian punya jadwal? Pola ini jadwal kebersihan, jadwal pelajaran seperti itu ya pola itu. Atraksi sudah, algoritma sudah, mengenal coding ya. Coding atau ini ya. Coding atau pemrograman ya. Pemrograman adalah proses penulis kode atau instruksi yang dapat dimengerti oleh komputer untuk melakukan tugas tertentu ya. Dalam konteks ini kita akan mengenalkan bahasa pemrograman dasar yang ramah anak seperti Scratch atau Blockly. Pernah lihat Scratch di komputer ini tapi dia di kayak ini ya, Scratch. Iya kayak ya gambarnya seperti itu ya, script gitu, script itu namanya pola ya, membuat pola script. Nomor 3, kecerdasan artifisial. Usaha artifisial adalah
khususnya dijelaskan data tersebut ya. Jadi kecerdasan artifisial itu kamu sudah tahu. Apa yang sudah kamu ketahui tentang kecerdasan artifisial? Itu contohnya seperti AI itu. Ngerti? Pernah tidak? Nah. Jadi kecerdasan artifisial itu yang punya siapa? Mesin ya. Kecerdasan mirip manusia tapi mesin ya. Jadi kecerdasan itu tidak bisa berjalan kalau tidak dikendalikan oleh manusia. Kecerdasan alat. Dan selanjutnya kita pembelajaran nanti ya. Di komposisi masalah sehari-hari siswa diminta untuk memecah kegiatan dan dia mereka menjadi langkah-langkah kecil ya. Ya contohnya seperti menyusun jadwal di rumah gitu ya. Menyusun jadwal tapi kegiatan di rumah itu apa itu disusun lebih baik disusun. Pagi biasanya bangun pagi, sholat subuh, mandi, terus apa lagi? Terus aktivitas kedua, pengenalan pola. Siswa akan melakukan permainan mengenali pola dalam urutan angka atau gambar. Ya. Terus nomor 3, membuat algoritma sederhana. Siswa akan membuat algoritma kamu ya untuk tugas sederhana seperti mengikat tali sepatu. Sudah bisa mengikat tali sepatu? Ini juga awalnya kan kamu merangkai dulu, berpikir dulu sebelum mengikat ya. Ini mau saya bentuk ikatan di mana itu kan dipikir dulu ya. Itu namanya membuat algoritma sederhana. Terus perkenalan yang keempat, perkenalan coding dengan script tadi ya, script tadi ya. Untuk menambah lebih pahamnya kamu, saya akan beri tugas ini. Seperti ini ya. Ini nama, terus coding, warna, dan bentuk, susun pola ya, menyusun pola dan bentuk sebagai gambar di bawah ini kemudian tentukan. Nah kayak gini ya. Ini nanti kamu contohkan di sini, terus kamu contohkan di garis itu ya. Sudah ya, saya jadikan ini. Berani kerjakan? Berpikir pensil? Gimana? Sudah selesai semua? Ya. Ini. Garis dulu iki, garis dulu. Nah, ini ini. Gimana bisa ya dengan? Bisa. Sudah dikumpulkan. Dikasih nama ya.
Benar tidak? Benar. Tidak ya, tidak tertanya ya. Ya sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian dapat memahami dan bermanfaat di kehidupan kalian semua ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekarang boleh berkemas-mas. Sudah, mas-mas. Kemudian teman-teman di bawah kita itu loh, umum harus dibuka. Dia boleh juga